Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1776 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Tanpa firman-Mu, kami tersesat. Kami butuh firman-Mu untuk membimbing dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan kebenaran. Kami buka hati kami, siap diisi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan sekarang kita sudah ada di kitab Bilangan. Bilangan pasalnya pertama, ayat 1 sampai ayat 54. Nanti kita akan lompat-lompat bacanya karena begitu panjang pasal ini. Di bawah perikop, Laskar Israel dihitung. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua, sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Kita lompat di ayat 16. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Perhatikan, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara baca terus dari ayat 21 sampai ayatnya yang ke-48. Saudara nanti akan melihat di sana bahwa masing-masing suku mereka mengirim orang yang sanggup atau siap berperang. Haleluya. Dan saudara perhatikan, kita sambung lagi di ayat 49 sampai ayat 54. Hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam
yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah masuk kitab Bilangan. Haleluya. Kitab Bilangan menceritakan perjalanan bangsa Israel selama 38 tahun di padang gurun. Kitab Bilangan ini merupakan sambungan sejarah dalam kitab Keluaran, di mana di sana diceritakan perjalanan bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Israel. Tema utama kitab Bilangan adalah sensus atau penghitungan orang-orang yang siap berperang untuk masuk ke tanah perjanjian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama Saudara, Tuhan meminta masing-masing suku mengirim orang-orang yang sanggup atau orang-orang yang siap berperang. Amin. Saudara lihat ayat 21, suku Ruben mengirim 46.500 orang. Suku Simon mengirim 59.300 orang. Dari suku Gad mengirim 45.650 orang. Dari Yehuda mengirim 74.600 orang. Dari Isakar mengirim 54.400 orang. Dari suku Sebulon mengirim 57.400 orang. Dari Yusuf, Efraim mengirim 40.500 orang. Manase mengirim 32.200 orang. Dari suku Benyamin 35.400 orang. Dari suku Dan mengirim 62.700 orang. Dari suku Aser 41.500 orang. Dari suku Naftali 53.400 orang. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan bahwa masing-masing suku betul-betul mengirim orang-orang yang siap berperang. Haleluya. Saya melihat di sini saudara, Tuhan bisa saja berperang sendiri melawan musuh-musuh Israel, tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan mau supaya umat Tuhan juga bersumbangsi di dalam kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Amin. Tuhan tidak bekerja sendiri. Tuhan mau melibatkan umat Tuhan terlibat dalam pekerjaan Tuhan, membawa mereka untuk menggapai semua apa yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini juga Tuhan sedang mencari orang-orang yang siap berperang, yang siap berperang melawan kuasa-kuasa yang tidak kelihatan, saudara. Penguasa-penguasa di udara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencari saudara dan saya untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di masa-masa akhir ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau zaman dulu Tuhan hanya memakai 1-2 orang nabi, raja dan sebagainya, tetapi di zaman akhir ini Tuhan sedang merekrut, membuka lowongan saudara sebesar-besarnya untuk saudara dan saya umat Tuhan terlibat di dalamnya, menjadi timnya Allah Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Sudah siapkah saudara untuk berperang? Sudah siapkah saudara untuk merespon panggilan Tuhan yang luhur ini, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa saja bekerja sendiri karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia hanya dengan berfirman semua jadi. Tetapi Tuhan tidak mau bekerja sendiri. Tuhan mau melibatkan saudara dan saya. Amin. Pertanyaannya, sudah siapkah saudara untuk berperang?
Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang tentara, setelah dia masuk bergabung menjadi seorang prajurit, itu berarti dia sudah siap mati, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan Tuhan ini sungguh-sungguh mulia. Tetapi yang meresponnya ini adalah orang-orang yang sudah siap perang, sudah siap mati bagi Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara baru memberitakan Injil ditolak, terus saudara trauma, saudara akhirnya tidak mau lagi untuk memberitakan Injil karena saudara melayani, lalu gembala saudara bisa menegur saudara, akhirnya saudara down dan saudara tidak mau lagi mencoba lagi. Itu berarti saudara nggak siap berperang. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang siap berperang, mereka memang dilatih dengan keras. Mereka ada di orang-orang atau di circle mereka itu orang-orang yang memproses diri mereka menjadi orang-orang yang tangguh. Saudara, Tuhan izinkan kita ada di seputaran orang yang membuli kita, orang-orang yang menghina, meremehkan kita, supaya kita memiliki mental yang kuat. Saudara perhatikan, kalau orang mau jadi tentara, saudara, mereka memang betul-betul memiliki mental baja. Mereka dimaki, dihina, istilahnya mereka direndahkan. Supaya apa, saudara? Memiliki mental yang tangguh, yang kuat, yang siap berperang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara baru dibully sedikit, saudara baru dihina, saudara cengeng, saudara, itu menandakan mental saudara belum siap berperang. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan mau pakai di sini adalah orang-orang yang siap berperang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, sudahkah saudara siap untuk berperang? Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berperang di sini bukan berperang dengan negara, lawan negara lain atau melawan negara sendiri, bukan. Berperang dengan kuasa-kuasa kegelapan. Berperang untuk mematahkan semua siasat strategi si iblis. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, kita adalah umat pemenang. Kita ada di pihak Tuhan yang adalah pemenang itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menonton film kungfu, saudara melihat orang yang jagoan yang pertama pasti kalah, saudara. Tapi setelah itu dia belajar, saudara. Dia melatih dirinya, dia mendisiplinkan dirinya, pada akhirnya dia akan keluar menjadi pemenang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau saudara diproses Tuhan, jangan menyerah. Jangan mundur dari pelayanan. Tuhan sedang mempersiapkan saudara menjadi orang-orang yang menjadi bagian timnya Tuhan. Menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Yang kedua, saudara, ada satu suku yang dikhususkan untuk menjadi laskar Allah dalam hal melayani Tuhan, melayani umat dalam ibadah. Mereka adalah suku Lewi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bertugas untuk membongkar kemah, untuk pindah ke sana, pindah ke sini. Hanya satu suku ini yang mengerjakan itu. Suku lain nggak boleh membantu, saudara. Karena itu tugas mereka. Kalau ada dari orang awam, kata firman Tuhan ini, misalnya dari suku Yehuda membantu, mereka mati, saudara. Saking kudusnya pekerjaan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang Tuhan pilih untuk siap berperang dalam medan peperangan. Ada yang Tuhan pilih untuk melayani umat Tuhan, untuk melayani Tuhan, yang dikhususkan di bait suci. Haleluya. Dalam konteks ini masih kemah pertemuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara terpanggil untuk melayani Tuhan lebih lagi, saudara harus merespon bahwa panggilan Tuhan untuk melayani, menjadi pendeta, menjadi gembala, itu adalah panggilan khusus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang memanggil saudara bukan manusia, tetapi Tuhan. Tuhan yang memanggil saudara. Jadi saudara yang mau
sekolah, STT dan sebagainya. Inilah kesempatan. Saudara gunakan kesempatan itu untuk saudara diproses, dibentuk di sana. Dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dikhususkan melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya katakan melayani Tuhan ya dalam konteks dalam pelayanan adalah melayani jemaat. Jemaat melayani gembala itu sama seperti mereka melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kalau saudara terpanggil untuk lebih lagi di dalam panggilan Tuhan yang luhur ini, respon panggilan Tuhan. Saudara yang mau diperlengkapi, ya ada sekolah tinggi teologi di seputaran saudara atau di luar kota, respon itu. Ada sekolah-sekolah Alkitab yang sekarang sudah menerima untuk pendaftaran, saudara respon untuk saudara semakin diperlengkapi di sana. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 11 suku yang siap maju berperang, tapi ada satu suku yang dikhususkan untuk ada di seputaran kemah pertemuan untuk menjaga kekudusan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, 12 suku Israel itu harus taat pada perintah Tuhan. Saudara perhatikan ayat 54. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat mereka. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 12 suku Israel itu tanpa terkecuali mereka harus taat pada firman Tuhan. Apa yang diperintahkan firman Tuhan mereka harus taat. Saudara yang diberkati Tuhan, kita selalu ditegur oleh firman Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita jangan keluar dari relnya Tuhan, supaya kita taat saja pada perintah Tuhan. Makanya kalau kita salah kita ditegur. Kalau kita sudah mulai menyimpang kita ditegur. Saudara, tujuannya supaya kita tetap berjalan di relnya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk terus berjalan dalam rancangan Tuhan, kita membutuhkan hati yang taat. Kemana Tuhan perintahkan kita? Tuhan perintahkan untuk melakukan firman Tuhan, untuk pergi memberitakan kabar baik kemanapun. Kita harus taat, kita harus tunduk pada pimpinan Roh Kudus itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya selalu saya katakan kepada jemaat, buat apa saya melayani jemaat yang begitu banyak tetapi kepala batu semua? Nggak ada artinya. Lebih baik jemaat yang mungkin hanya 1-2 orang tapi mereka taat pada perintah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, itu lebih baik daripada banyak jemaat tetapi kepala batu. Susah diatur, tidak taat. Buat apa? Tuhan mau kita itu taat, saudara. Makanya kita diberikan hukum-hukum Tuhan supaya apa? Kita taat pada perintah-perintah Tuhan itu. Tuhan mau saudara dan saya taat pada firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita lakukan. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Tuhan meminta semua suku mengirim orang-orang yang sanggup atau siap berperang. Berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan yang sedang merajalela, menyesatkan umat manusia. Dan kita dipanggil untuk berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan itu. Yang kedua, saudara, kalau saudara tidak dipanggil, yang pertama, saudara setidaknya terpanggil untuk menjadi laskar Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini dan saudara mau konseling, mau sharing, mau diskusi tentang panggilan, saudara silakan WA saya di 081337491360. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dikhususkan untuk menjadi pasukannya Allah, untuk melayani Tuhan, khusus untuk menjadi gembala, saudara, itu adalah panggilan
yang luhur, panggilan agung. Tidak semua orang mendapat panggilan itu. Kalau saudara terpanggil, jangan keraskan hatimu. Tunduk saja pada panggilan itu. Karena Tuhan punya rencana luar biasa. Kalau Tuhan memanggil saudara, itu berarti Tuhan sudah merancangkan satu rancangan yang luar biasa untuk saudara dan saya kerjakan, lakukan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua suku Israel harus taat tunduk pada firman Tuhan. Kita semua umat Tuhan, kita harus tunduk pada apa kata Tuhan kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh jadi berkat buat kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Kalaupun saat ini rumah tangga mereka sedang ada dalam masalah, Tuhan pulihkan keadaan rumah tangga mereka. Mereka yang sedang berusaha, bekerja, Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan lawat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar yang setia. Gereja yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya gembalakan saat ini sedang mencari dana untuk membeli dan membangun rumah Tuhan. Kami melangkah dengan iman. Bapak Ibu Saudara yang mau menabur, mari saudara menabur ke nomor rekening Bank BCA di nomor 6485464577 atas nama Yance Fritz Lolong dan Joni. Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk menabur untuk panitia pembelian dan pembangunan gereja, harap menyertakan tanda bukti transfer ke WA saya di nomor 081337491360 untuk saya laporkan kepada panitia. Saudara yang sudah menabur, Tuhan membalas yang berlipat-lipat kali ganda. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.